Halo semuanya, balik lagi bersama saya di analisa saham teknikal harian. Jadi untuk hari ini kita akan membahas penyebab utama kenapa saham-saham nikel di Bursa Efek Indonesia ini belakangan ini mengalami koreksi, walaupun IHSG kita hijau terus ya. Terutama mungkin yang paling umum itu adalah Antam sama Inco. Nah, karena dua perusahaan tersebut adalah saham emiten komoditas, kita perlu menganalisa pergerakan harga nikelnya sendiri. Nah, jadi di aplikasi TradingView ini kita bisa melihat graf dari pergerakan harga nikel ya. Nah, di sini saya akan jelaskan penyebabnya kenapa saham-saham nikel di Indonesia ini lagi turun. Karena kalau kita lihat di sini ya, harga nikel kita memang lagi koreksi. Nah, jadi dari awalnya nih, sebelumnya kan emang harga nikel nih emang lagi rally ya. Dari di pertengahan 2020 sampai Januari pun dia terus rally. Terus sampai sini pun dia akhirnya mengalami koreksi. Harganya pun sampai tembus EMA 20 dan sempat nembus EMA 50, tapi akhirnya dia rebound balik ke level tingginya dari awal. Nah, dari sini kita lihat bahwa setelah dia tembus EMA 20 dan dia nyentuh EMA 50, itu dia nggak langsung rally, dia mengalami konsolidasi terlebih dahulu sebelum akhirnya dia berhasil breakout dari level resistennya dan dia melanjuti fase bullishnya ya. Nah, tetapi baru beberapa hari setelah dia bullish, harga nikel ini terkena lagi nih koreksi yang cukup besar. Nah, kita lihat di sini nih, ini ada suatu candle yang aslinya bisa memberikan kita informasi yang cukup penting mengenai harga nikel dan juga ke depannya. Nah, di sini kita lihat pada ujung fase uptrendnya dia, harga nikel ini terhantam dengan suatu candle merah dengan badan yang sangat besar. Badannya ini saking besarnya, kesannya ini dia kayak memakan candle hijau yang sebelumnya. Nah, candle ini pun dengan volumenya yang cukup besar, dilanjutkan dengan candle merah di mana penutupan harganya itu di bawah harga penutupan dari candle merah besar ini. Nah, ini namanya bearish engulfing. Bearish engulfing ini adalah suatu tanda candle reversal dari suatu trend yang dari suatu uptrend. Nah, jadi kan awalnya kan uptrend ya. Nah, habis uptrend ini terkena nih bearish engulfing. Kena bearish engulfing dan akhirnya harga nikel terus turun. Nah, kita lihat ya, ini pas saat saya rekam video ini, walaupun bursa kita udah tutup ya, ini harga nikelnya pun terus terkoreksi ya. Bahkan pembukaan ini pun harga nikel kita minus 1%. Nah, jadi ya saya nggak tahu sih, mungkin ntar malam mungkin ada perbaikan atau apa, tetapi dari pembukaannya aja udah minus 1%, jadi ya jujur saya nggak banyak harap lah. Mungkin besok saham-saham nikel seperti Antam, Inco dan yang lain itu mungkin masih akan melanjutkan fase koreksinya. Nah, apakah ini berarti harga nikel akan turun terus? Nggak juga, soalnya kita lihat bahwa harga nikel ini masih tertahan di mendekati level EMA 20 ya. Level support selanjutnya nih, seperti saya gariskan di sini ya, itu dia sekitar di sini dan juga EMA 50-nya. Nah, jika kalau misalkan harga nikel ini dia turun terus sampai ke EMA 50 dan akhirnya dia bisa rebound, kemungkinan besar nikel akan mengalami fase konsolidasi kembali sebelum dia akan melanjutkan uptrendnya. Nah, tetapi untuk saat ini kalau kita lihat secara teknikal pun sebenarnya agak sulit kira-kira apakah harga nikel mau rebound atau enggak. Soalnya kita lihat pakai time frame per day-nya pun ini belum ada tanda-tanda dia mau rebound. Di sini pun MACD-nya kita lihat ya, ada dead cross dan MACD-nya terus melemah. Jadi saat ini sih emang trennya lagi turun terus. Nah, kita coba kita kurangkan time frame-nya ya dari ke 4 jam. Di 4 jam pun juga agak sulit kita melihat, walaupun saat ini walaupun dia harganya secara overall dia turun ya, mengalami penurunan, MACD-nya sih naik nih saat ini. MFI-nya sih kalau kita lihat ya agak susah juga ya untuk dilihat ya, soalnya ya masih datar, belum ada tanda-tanda reversal, yaitu divergence-nya.
ini pun juga masih agak sulit, maksudnya belum bisa dipastikan bahwa ini akan naik selanjutnya. Terus kita lihat per jamnya pun, nah kalau di per jamnya sih sebenarnya waktu sebelum ini saya udah pikir harga nikel akan rebound nih, soalnya pas saat di sini kita lihat ya, waktu dia nyentuh cukup bawah, terus dia nyentuh di bawah yang lebih dalam lagi, MACD-nya dia nggak terlalu dalam. Terus pas dia makin dalam pun juga di sini garis MACD-nya dia emang agak membaik ya. Jadi MACD-nya juga terlihat bagian bawahnya ini juga agak menaik di bagian sini. Nah, saya udah pikir akan rebound, dan ternyata emang benar rebound. Nah, tetapi kalau kalian pakai time frame yang rendah ya berarti efeknya ini pun juga berdasarkan time frame-nya, jadi cuma sejam. Kalau kita lihat dari 4 jam sama juga per day-nya kan belum ada tanda-tanda rebound. Jadi dalam long term ya belum benar-benar secara pasti dia akan rebound. Jadi ya seperti yang kita lihat ya, dia rebound sebentar terus akhirnya dia koreksi lagi. Nah, jadi gitu. Menurut saya Antam dan Inco dan juga saham-saham nikel lain menurut saya akan masih mengalami koreksi karena berdasarkan harga komoditasnya pun juga masih minus ya. Nah, kita coba lihat saja sebagai contoh bagian Antam. Nah, kalau Antam nih, kalau kita lihat sebenarnya harga sahamnya sih emang sudah turun ya, tembus MA20-nya, dan dia di antara level MA50 dan MA20 dan juga MA50-nya. Seperti yang waktu saat di sini. Jadi kemungkinan besar dia akan mengalami konsolidasi terlebih dahulu sebelum dia akan melanjutkan uptrend-nya. Jadi mirip ya sama pergerakan dari harga nikelnya. Nah, apakah kita boleh entry? Ya sebenarnya menurut saya sih jangan ya, soalnya nikelnya pun masih agak turun, jadi kemungkinan besar Antam akan mengalami tekanan. Terus kita coba lihat Inco ya. Nah, Inco ini sebenarnya bisa dibilang ya lebih mengkhawatirkan ya, tetapi ya enggak juga sih. Soalnya kita tahu bahwa Inco ini perusahaan yang cukup baik. Di 2020 pun dia mencetak laba yang cukup baik ya, peningkatannya cukup baik di kuartal 3. Nah, kuartal 4 kita belum tahu, tetapi kemungkinan besar Vale Inco ini akan mencetak laba yang cukup baik. Nah, tetapi berdasarkan harganya nih dia udah tembus MA50-nya ya. Nah, kita nggak tahu nih kalau dia terus bertahan di bawah MA50 dan akhirnya terus melemah, ya kemungkinan besar Inco akan berhenti fase uptrend-nya. Mungkin bisa downtrend atau mungkin konsolidasi cukup lama sebelum di akhirnya balik ke trend. Nah, jadi secara kesimpulan menurut saya untuk nikel sendiri, emang nikel saat ini sedang berhenti dari fase uptrend-nya dan mengalami penurunan. Kemungkinan besar nikel akan mengalami konsolidasi. Tetapi itu pun ya harus dipastikan ya bahwa harganya bisa bertahan di atas MA50. Kalau harga nikel terus menurun dan tembus MA50-nya, nah kemungkinan besar nikel akan mengalami fase downtrend. Dan jika harga nikel mengalami fase downtrend, itu pun akan berdampak pada saham-saham emiten dengan komoditas nikel juga ikut turun berdasarkan harga nikelnya. Oke, dari saya mungkin segini saja. Terima kasih telah menonton video ini. Jika menurut kalian ini bermanfaat, boleh di-subscribe ke channel saya dan juga pencet tombol bell di sebelahnya supaya kalian ternotifikasi dan terupdate mengenai ilmu-ilmu teknikal saham dan juga saham-saham bursa dan juga IHSG kita harian. Sekian dari saya, terima kasih.